terkait banyak kabar duka, Kang. Ini kita bicara lebih luas lagi, Kang. Tidak di Malang lagi. Kang Baem kan juga sudah banyak pengalaman di era kepemimpinan presiden sebelum-sebelumnya, di era kepemimpinan seperti ini. Nunut urip pun. Kebijakan bahkan pemerintah saat ini sampai ada beberapa undang-undang yang sangat ngeri lah kalau saya bilang. Menanggapi semacam ini seperti apa, Kang? Ya, kalau ngomong tentang hal kebijakan di masa periode sebelumnya dan periode yang sekarang, saat ini, gimana, Kang? Kebijakan yang sekarang ini lebih ke arah condong arogansi. Ya. Jadi keputusan-keputusan yang dilakukan, yang diterapkan kepada masyarakat ini sering ada unsur memaksakan. Sebenarnya masyarakat sudah jenuh dengan hal-hal seperti ini. Ya, kita ngomong karakteristik masyarakat Indonesia lah globalnya. Dibiarkan ya ngawur, ditekan berontak. Nah, ini kan memang si malakama kan. Iya. Yang kurang ini sebenarnya adalah edukasi tentang hal apa yang berkaitan dengan isu-isu apa kan gitu loh. Kalau kita ngomong isu pandemi, edukasilah masyarakat ini bahwa ini berbahaya. Ini dalam arti bukan berbahaya seharusnya. Kalau berbahaya sudah pasti. Tapi gimana kita mengatasinya? Gimana kita mengantisipasi tentang apa yang terjadi pada kita nanti? Kang, setuju nggak, Kang, terkait kalau kita beda argumen, pasti kita akan diincar. Gimana, Kang? Maksudnya gimana? Kalau kita berbeda argumen terkait kebijakan pemerintah, katakanlah kita bicara terkait Dr. Louis, ya kan, yang menonjolkan bahwa COVID tidak ada dan sebagainya, ya kan, kerana hukum. Dengan hal semacam itu, gimana, Kang? Nah, berbeda persepsi dalam mengkritik negara lah. Inilah yang kadang terlalu lolos ya dalam artian menyampaikan ini kan bahasa-bahasa ilmiah harusnya. Memang masyarakat harus disampaikan kalau ini pun dilakukan secara ilmiah. Saya rasa juga sah-sah saja kalau di bidang kesehatan. Yang juga disampaikan tentang yang menentang atau menolak statementnya Dr. Louis ini juga harus menyampaikan secara ilmiah. Temuannya seperti apa? Kan banyak nih, Kang, kayak Jering, terus Jering dan juga Dr. Louis dan banyak aktivis terkait COVID yang sudah nggak tahu lagi kabarnya kemana. Nah, menyikapi hal semacam ini seperti apa, Kang? Ini jangan sampai kita nanti hilang moral gitu. Semoga tidak lah. Semoga tidak. Kita bukan orang yang melawan atau apa. Tapi kita mengkritisi lah. Ya, di bidang-bidang tertentu yang memang harus dasarnya secara ilmiah, sampaikanlah secara ilmiah. Inilah fungsi-fungsi mereka sebagai profesi A, B, dan C. Nah, sekarang ini kan semua profesi bisa ngomong. Ya, benar. Saya pun nggak punya profesi apapun, bisa ngomong. Wah, kesehatan itu seperti ini, seperti lah. Kapan sekolah? Ya. Nah, sebaliknya, yang punya profesi seperti itu, janganlah punya tendensi-tendensi yang lain. Sampaikan secara ilmiah. Lah, inilah sumpah-sumpah profesi ini harus terjadi. Gitu. Nah, Kang, tadi kan kita udah banyak cerita terkait banyak politik dan sebagainya. Dari kesimpulan semua itu bukan yang bisa dipetik, entah itu di Malang bahkan Indonesia, agar bisa menjadi lebih sehat lah, atau Indonesia menuju merdeka lah. Berdamailah dengan rakyat. Nah, tadi pengambil kebijakan pemerintah mungkin, ya mohon maaf kalau saya ngomong yang tertinggi adalah presiden. Berdamailah dengan rakyat. Jangan rakyat ini dianggap lawan. Yang mengkritik ini juga jangan dianggap lawan. Ini adalah untuk evaluasi, pembenahan, mohon maaf. Nah, disinilah yang sering terjadi bahwasanya siapa yang mengkritisi, siapa yang ingin melakukan hal yang baik, tapi dianggap ini mengganggu kinerja, mengganggu kebijakan yang akan dilakukan. Sudahlah, sekarang ini kita bersama-sama berjuang, bersama-sama mengatasi pandemi. Rakyat dengan pengambil kebijakan ini bukan musuh. Kita harus berdamai. Pemimpin daerah, pemimpin negara, berdamailah dengan rakyat. Buatlah Indonesia ini bahagia. Hapuslah arogansi. Nah, arogansi mana yang harus dikeras, mana yang harus diterapkan, mana yang tidak. Memang harus dipilah.
Cuman jangan semuanya orang yang mengkritisi hal-hal yang tujuannya untuk koreksi ditekan, dihabiskan, bahkan dianggap lawan. Wajar setiap pemimpin punya lawan politik. Itu dimanapun, di dunia belahan manapun pasti punya lawan politik. Hadapilah dengan kita bersinergi. Kalau ngomong keras, dalam artian keras ini kan bukan berarti nggak sayang, berarti kan kita sayang. Kayak kita contohnya mengkritisi pemerintahan daerah atau Malang kita ngomong, berarti rakyat warga Malang ini sayang sama pemerintah. Iya. Kan gitu. Karena menginginkan Malang menjadi kota yang aman, tentrem, nyaman. Makanya kita bikinlah sekarang ini jargon Malang bahagia, bahkan sampai Indonesia bahagia. Karena bahagia inilah yang akan bisa mengentas masa-masa kedukaan kita ini. Kan gitu. Seperti itu. Iya itulah. Kang, thank you banget udah datang di rumah. Sama-sama, terima kasih. Saya diundang, saya ngobrol, mohon maaf karena ya mungkin inilah suara-suara rakyat yang ada di warung-warung kopi. Iya, gitu. Benar. Nanti kita bakal join Ya. Cocok Kang Baim. Biarkan Kang Ibra ini nyocok. Cocok Kang Ibra. Lah, sudah datang di Setia dan kita akan ngobrol lagi kan. Nanti tak WA ya Kang. Ya, pesan saya cuma satu. Siapapun yang menonton konten YouTube ini, tujuan kami adalah Indonesia bahagia. Itu aja. Perubahan di Indonesia. Ya. Dan saksikan terus Setia Bicara, yang pastinya kita bakal undang beberapa tamu nanti yang akan hadir di studio panas. Kang, thank you. Tetap Siap. protokol kesehatan. Merdeka dan sehat. Salam buat teman-teman jurnalis. Sama-sama nanti kita sampaikan.